semuanya, aku Niwan, Adventure Learning Palamba dari kelas E dengan NPM 8406. Aku Jeremy Adrian dari kelas E dengan NPM 8389. Aku Haidar Ayara Fikra dari kelas E dengan NPM 8358. Dan aku Arya Ramadan Kusuma dari kelas E dengan NPM 8384. Halo, kami dari kelompok komunikasi terapan kelas E. Di sini kami akan membahas mengenai Tentang profesi PR dan juga MC. Nah, kalian tahu nggak apa sih profesi-profesi itu? simak videonya. Guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita tanya sama orang kita terlebih dahulu, tanya tentang PR dan MC. Yuk, ikut aku. Nah, sepertinya ini kita bisa tanya sama Mas ini. Mas, boleh nggak kita kenal lebih dahulu? Namanya siapa? Nama saya Theophilus Emilio Adrianopis, biasa dipanggil Vio. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Atmajaya, Jakarta. Nah, Mas, apa yang Mas ketahui tentang prospek kerja kayak PR dan MC itu? Yang menurut saya profesi ini merupakan lulusan dari jurusan ilmu komunikasi. Jadi profesi ini menurut saya sangat berguna untuk acara seperti wisuda, seminar, dan lain sebagainya. Nah, itu guys, jawaban dari Mas Vilo di sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, simak video kita selanjutnya ini. See you guys. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita tanya-tanya ke Kak Nadia di Andragita. Berikut adalah profil narasumber kita. Lalu ada tahun ini ada Fiskap, itu lomba di dance, itu aku di hire jadi MC-nya, dan itu aku bisa bilang itu aku kerja karena aku dibayar. Terus aku juga nge-MC di mata lombanya PRcom di organisasi aku sendiri dulu, itu jadi MC The Prime dan lain sebagainya. Kalau MC emang aku nggak seprofesional itu. Karena beberapa juga emang ada yang suka rela karena emang pengen nambah-nambah CV dan portofolio. Terus ada juga beberapa yang emang udah berani kayak oke deh mau tapi ada bayarannya kayak gitu. Terus kalau misalnya yang public relations itu tuh aku bisa bilang kind of professional because aku emang udah berani apply untuk magang. Emang tempat magangku nih belum terlalu besar, itu tuh kayak social enterprise, namanya coachpotato.id. Kalian bisa search Instagramnya, itu Instagramnya ada @coachpotato underscore @coachpotato.id. Jadi sebenarnya itu social enterprise yang bergerak di bagian atau di bidang capacity building biar semua orang bisa dapetin global experience. Jadi fungsinya itu adalah sebagai PR-nya, sebagai leader PR-nya si Coach Potato itu. Dan tugas aku tuh kurang lebih kayak cari media partner, bikin press release, bikin webinar, dan lain sebagainya, menjalin kerjasama dengan uh, partner komunitas lain, dan sebagainya kayak gitu. Karena kalau PR ini aku baru magang di bulan-bulan ini, karena aku baru purna juga dari tugasku sebagai Ketua PRcom 2023. Jadinya magang-magangnya itu baru-baru ini. Dan sebenarnya PR itu tuh kalau kalian mungkin kalian masih baru perkenalan di komunikasi terapan ya. Jadi kayak PR itu bahasa Indonesianya humas, hubungan masyarakat. Jadi aku yang kasarannya jadi jembatannya Coach Potato dengan komunitas-komunitas yang ada di luar sana kayak gitu. Dan magangnya dari Juli, Juli Agustus kayaknya, sampai Februari mendatang nanti gitu. Oke, Kak, next aku ya, makasih jawabannya. Kak. Nah, untuk pekerjaan Kakak sehari-hari apa sih? Kegiatannya apa? Tuh. Oke, pekerjaan sehari-hari sih aku, sebentar ya. Ya, maaf, it's kind of hot in here. Jadi pekerjaan sehari-hari itu mungkin, of course, mahasiswa ya. Jadi kayak emang itu pekerjaan yang memang kontraknya 4 tahun, apalagi di Atmajaya kan ya 3,5 tahun, amin. Terus kerjaanku sehari-hari juga itu jadi leadernya CPR, jadi lead PR di Coach Potato. Juga sekarang aku lagi apa ya, kayak tambah-tambah CV aja sih, ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Karena nggak tahu kayak karena apply magang di MBKM ini aku nge-push diriku untuk aktif juga lomba supaya CV dan portofolionya juga bisa penuh gitu. Oke, Oke, next. Ale.
Oke Kak, terus kalau dari pekerjaan sebagai ini tuh prospek ke depannya gimana sih? Apalagi kita kan sebagai maba gitu ya, itu pengen tahu lah gimana prospek pekerjaan ini ke depannya gitu kan. Oke, baru aku mau tanya, ini emang nggak direkam kah atau kelupaan kalian? Ya, Kenapa Kak? gimana kan? Ini emang nggak direkam atau kelupaan kalian atau gimana? Udah direkam Kak dari awal. Udah Oke, direkam. soalnya nggak ada di sini kok. Oke, oke. Kalau misalnya balik ke prospek kerja, aku emang udah dari SMP gitu ngincarnya. Recording in Pas, progress. oke. Jadi aku nggak sebenarnya dari SMP tuh aku nggak specifically pengen jadi humas gitu, nggak. Tapi aku pengen jadi kerjanya di perusahaan kayak jadi budak-budak korporat gitu. Terus aku emang udah mulai bikin apa ya kayak milestone untuk prospek kerjaku dari SMA gitu. Jadi SMA tuh aku udah cari, oh ada profesi namanya Humas dan Public Relations. And that's the reason why dari semester 1 aku udah ikut PRcom. Jadi aku emang udah bikin jenjang karir gitu loh dari sebelum masuk kuliah. Jadi aku tahu kalau kuliah tuh aku pengen ikut organisasi ini. Kepanitiaan pun aku harus spesifik mungkin bagian divisi acara biar selain aku punya kemampuan sebagai PR, aku juga bisa ngehandle event. Jadi udah spesifik tuh kayak nggak jauh-jauh kayak misalnya nih aku daftar ke panitiaan nggak mungkin dong aku apply jadi perkap nggak mungkin dong aku apply jadi konsumsi bukan karena gimana karena emang ranahku bukan di situ gitu jadi kalau ditanya ini prospeknya ke depan ada ya karena emang udah dari pasti ada karena emang udah dari awal aku udah nentuin aku pengen jadi PR at least jadi apa ya corporate communicationnya di suatu perusahaan sih gitu. Oke, oke, baik. Nah, terus kalau pekerjaan itu menurut kakak bakal ini nggak sih kayak terdampak sama AI gitu nggak? Oke, kalau menurutku ini udah pernah dibahas juga sih. Jadi, apakah menurutku pekerjaan public relations ini atau public relations practitioner ini tergantikan sama AI? Menurutku enggak, karena apapun yang AI bisa lakukan, pasti ada yang tidak bisa dia lakukan. Kayak misalnya dulu mungkin kayak AI itu nggak pernah bisa baca insight Instagram misalnya. Oke, sekarang apa namanya content planner itu udah apa ya, udah bergeser gitu kayak orang tuh udah nggak perlu gimana ya kayak key opinion leader tuh udah nggak perlu hire orang untuk apa namanya kasih tahu konten mana yang bisa bikin dia FYP. Tapi sekarang kan ada kerjaan orang yang bisa baca datanya kan, data insight-nya. Nah, berarti kan ada profesi yang baru yang menggantikan. Dan aku ngerasa bahwa ini tidak hanya terjadi di profesi public relations, tapi kayak semua profesi. Jadi mungkin salah satu fungsi public relations itu kan adalah manajemen isu, manajemen resiko. Jadi kayak misalnya nih di perusahaan itu kayak punya mau meluncurkan suatu produk, si PR ini harus sudah bisa memprediksi nih ketika dia meluncurkan suatu resiko, PR ini harus ngelakuin apa sehingga dia bisa antisipasi, dia bisa memberikan langkah preventifnya. Tapi ketika itu memang misalnya bisa digantikan AI bisa prediksi risikonya seperti apa, AI tapi kan belum bisa kasih solusi yang bisa menyentuh humanity-nya human gitu karena AI itu kan teknologi. Jadi menurutku public relations karena ini ngomongnya public, karena ini ngomongnya human, karena ini ngomongnya manusia, aku nggak ngerasa sih human itu bisa disentuh sama AI. Sekalipun bisa, pasti ada job-job baru yang bertambah karena ada AI ini. Gitu. Jadi menurutku nggak bakal hilang sih. Mungkin bergeser atau Geser gitu ya ya Kak? diperbarui gitu. Oh iya. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin Arya. Nah, Kak, untuk tantangan yang dihadapi sebagai MC dan PR itu kan banyak ya, Kak. Terutama sebagai PR itu kan bisa saja kita tuh bertemu dengan klien yang dimana klien itu mengingat suatu hal yang apa sesuai dengan ekspektasi dia, tapi kita kadang-kadang tidak bisa memenuhi dengan ekspektasi mereka kan, Kak. Nah, itu kan seperti salah satu jadi kayak tantangan utama. Nah, sama untuk MC nih, Kak. Kayak banyak kalau kita yang mau jadi MC ini kadang-kadang kita tuh kayak ingin mengucapkan satu hal tapi kadang-kadang itu susah karena pertama itu kayak kepercayaan diri kita berkurang dan kita tuh udah semakin bingung soalnya tambah
kepercayaan diri kita kurang dan kita malah kayak susah menemukan apa yang dari kita ucapkan. Ya, sekian tanya saya Kak. Oh, oke. Berarti kamu tanya hambatannya and Ya, how I deal with that gitu. ya, how do that? Oke. Oke, jadi yang pertama tantangannya mungkin dari MC sekaligus dari jadi PR sendiri itu tantangannya sama-sama komunikasi ya. Maksudnya kayak apalagi kemarin waktu mungkin aku bawa MC PKKMB mungkin kalian bisa relate ya. Itu di belakang panggung H-1 aku tuh selalu takut kalau misalnya jokesku atau cara aku communicate ke audiens itu beda sama cara nangkep kalian. Jadi kayak menurutku jokes ini tuh lucu dibawain ke MC. Tapi menurut kalian yang kayak aduh apaan sih nih MC krik banget. Nah, di situ tantangannya yang jadi yang selalu datang kalau setiap aku dipanggil jadi MC apalagi untuk acara yang formal informal yang kayak gitu. Terus PR juga benar kata Arya tadi. Jadi kayak eh, klien atau komunitas itu pasti punya ekspektasi yang aku juga sendiri takut nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Apalagi aku kan sebagai wajah dari Coach Potato tempat aku magang ya. Nah, kuncinya adalah ya komunikasi karena kayak nggak bisa dipungkiri komunikasi itu banyak banget kan jenis-jenisnya kayak ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi organisasi dan lain sebagainya. Dan menurutku salah satu hal yang bisa menyelesaikan semua masalah komunikasi adalah dengan pendekatan komunikasi interpersonal sih. Jadi kalau misalnya aku ada klien-klien yang emang punya ekspektasi lebih terhadap organisasi aku, terhadap eh, impact dari kerjasama yang aku bangun, itu biasanya kita komunikasiin sih aku pendekatan dulu kita suka basa-basi meskipun aku orangnya sedikit introvert tapi kalau misalnya online aku biasanya lebih lugas sih karena aku juga nggak ketemu sama orang gitu jadi kayak lebih kayak nanya-nanya di luar konteks dulu jadinya aku tahu oh ternyata memang ekspektasi yang dia kayak pengen dari kerjasama ini tuh berangkat dari atasannya dia. Berarti aku nggak bisa dong pakai idealismeku. Berarti aku juga harus tanya ke atasanku. Jadi kayak gitu. Jadi supaya apa ya ekspektasinya tuh bisa dinegosiasi. Terus kalau yang MC itu gimana caranya? Ya latihan, perbanyak relasi. Jadi aku tahu gitu loh setiap orang tipe-tipe tuh jokes-jokesnya gimana ada jokes-jokes yang emang spesifik atau ada apa ya, topik bahasan yang emang spesifik ke tipe-tipe orang tertentu tapi ada juga candaan atau topik komunikasi yang aku yakin itu semua orang bisa terima dan orang anggap itu lucu anggap orang itu bisa kayak oh ini nice nih dan lain sebagainya kayak gitu sih oh ya satu lagi kalau kamu tadi bilang banyak orang yang pengen jadi MC susah ngomong. Pilihannya tuh ada dua. Kamu harus bisa belajar keluar dari zona nyaman atau memang menyadari bahwa itu bukan bidangmu. Jadi teman-temanku kadang juga nanya, gimana sih caranya jadi MC? Aku juga dari dulu tuh selalu demam panggung dan lain sebagainya. Kalau emang dia nggak pengen apa namanya kalau emang dia susah menetralisir demam panggung, ya berarti itu bukan jobmu gitu loh. Kayak bukan berarti semua orang harus bisa jadi MC, bukan berarti semua orang bisa jadi PR, tapi emang bukan ranahmu aja gitu. Jadi jangan memaksa untuk apa ya namanya bisa kalau emang kamu nggak nyaman gitu. Tapi nggak ada salahnya sih sekali-sekali coba untuk keluar dari zona nyaman gitu. Oke, Kak. Di itu dia Terima kasih Kak untuk jawabannya. pertanyaan-pertanyaan kami. Kami ucapkan terima kasih buat Kak Nadia yang bersedia untuk kami wawancarai demi tugas UAS komunikasi terapan kami yang Jadi tugas Pak Rangga nih Pak. deadline-nya hari Kamis, Kak. Tapi karena kami mahasiswa yang aktif ya kan, Banget dikasih jadi tugasnya. akan segera kami dosennya Pak Rangga ya? Iya, Iya Pak Rangga. Kak Marangga. Dulu aku komunikasi terapan individu tapi enggak kelompok. Oh, ini Oh, nah untuk wawancara gini ya, Kak? Wawancara juga nggak sih Kak dulu? Pas